Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami merupakan salah satu kelompok dari matkul pengembangan bahan ajar PAI berbasis IT akan melaksanakan tugas UAS berupa pembuatan video penjelasan mengenai WordPress, Google Form, Google Sites, dan aplikasi mengedit video mobile melalui handphone. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Al-Farizi. Yang kedua ada saudara Soleh Ansori. Yang ketiga ada saudara Syarif Nur Hidayat. Yang keempat ada Rahmat Tawakal Sobari. Adapun di sini kami akan terlebih dahulu mendiskusikan mengenai WordPress dan Google Form yang akan dibawakan oleh saudara Soleh Ansori dan saya sendiri yang akan membawakan materi mengenai Google Form nantinya. Untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, langsung saja kepada saudara Soleh Ansori untuk menjelaskan mengenai WordPress. Saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara Al-Farizi sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan terkait aplikasi WordPress. Nah, saya izin share dulu ya. Apakah terlihat? Nah ya, terlihatlah. Baik, sebelum memulai presentasi saya, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi WordPress. Nah, aplikasi WordPress. Nah, apa itu WordPress? Dalam media aplikasi ini, WordPress adalah content management system, yaitu aplikasi pengolah data berbasis website. Nah, di sini WordPress ini yaitu aplikasi yang memudahkan kita tanpa harus ada coding dan lain-lain sebagainya. Mudah, hemat biaya, dan mudah sekali gitu untuk pemula seperti kita yang ibaratnya para guru-guru yang masih awam gitu untuk menggunakan aplikasi WordPress ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yaitu penemu aplikasi WordPress yaitu Matt Mullenweg. Kemudian yang satunya itu yang kepalanya pelontos, mohon maaf, Mike Little. Nah, ini mereka berdua ini yaitu pengembang atau developers dalam aplikasi WordPress. Pada tahun 2004 mereka mengembangkan. Kemudian lanjut, apa itu fungsi WordPress? Nah, yang pertama yaitu membuat website perusahaan. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada gambar yaitu aplikasi website penggunaan aplikasi WordPress ini dalam perusahaan. Jika kalian ingin membuat website perusahaan yang profesional seperti aplikasi yang ibaratnya itu Microsoft dan lain-lain sebagainya, kita bisa dengan mudah menggunakan aplikasi WordPress ini. Bisa menggunakan lewat HP maupun langsung dari laptop. Nah, di situ banyak tersedia di aplikasi WordPress model template yang kita inginkan, yang untuk dalam berbisnis kita, yaitu perusahaan tadi. Dan lanjut. Nah, kemudian membangun website portofolio. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh
website WordPress penggunaan dalam aplikasi portofolio. Nah, jika Anda ingin memamerkan sebuah karya portofolio atau karya tulis kalian, bisa kalian menggunakan aplikasi WordPress ini. Di situ banyak sekali template yang mudah untuk kita gunakan untuk aplikasi WordPress ini. Nah, sebagai ilustrator, kita bisa juga mendesain website profesional seperti yang aplikasi yang lain. Kemudian lanjut. Nah, yang ketiga yaitu membuat website forum. Nah, website forum ini kita di situ ada gambar, contoh gambar penggunaan dalam aplikasi WordPress untuk aplikasi berbasis website forum. Fungsi WordPress dalam komunitas atau forum tadi yaitu sangat mudah, kita bisa di situ banyak fitur bagi pemula maupun yang sudah profesional. Di situ bisa kita bercengkerama dengan viewer kita gitu yang sering mampir ke website kita di situ. Nah, di situ kita jalin diskusi terkait materi yang karya kita yang ingin dipublish di situ. Nah, kemudian lanjut ke yang keempat yaitu membuat toko online. Nah, di sini kita tidak mau kalah seperti aplikasi-aplikasi yang terkenal yaitu yang warna oranye, kemudian adapun yang warna hijau. Nah, di sini ada contoh juga menggunakan aplikasi WordPress ini, penggunaan template-nya. Nah, di sini kita bisa menjual segala produk yang kita gunakan, yaitu seperti baju maupun sepatu, pokoknya sandang, kayak itulah kebutuhan baju dan lain-lain sebagainya. Nah, menggunakan aplikasi WordPress di sini kita bisa berjualan menggunakan aplikasi itu. Di situ tidak mau kalah juga seperti kayak aplikasi yang di warna biru gitu, warna biru yaitu huruf F. Nah, di situ kan ada aplikasi penggunaan marketplace. Nah, di sini WordPress pun bisa menggunakannya. Nah, dan lanjut ke yang kelima, membuat blog dan website berita. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi WordPress untuk menyebarkan yaitu berita yang relevan dengan aturan-aturan dalam ini istilahnya wartawan gitu, aturan wartawan. Nah, di sini kita mengeluarkan berita secara relevan dengan tepat waktu. Nah, menggunakan aplikasi WordPress, di situ banyak kita menggunakan template-nya, banyak, mudah pokoknya. Nah, mungkin itu saja penggunaan dalam aplikasi WordPress. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Muhammad Al-Farizi. Baik, terima kasih Saudara Soleh atas penjelasannya. Alhamdulillah ya, bagus sekali penjelasannya dan bisa kita pahami. Jadi WordPress ini cukup mudah ya untuk digunakan, terutama bagi kita pemula pengguna website seperti kita ini ya kan. Iya. Kemudian di sini saya ingin bertanya sedikit. Yang ingin saya tanyakan itu apa sih kelebihan dari WordPress ini, Saudara Soleh? Ya. Jadi kelebihan WordPress ini begitu banyak. Nah, yaitu yang pertama nih, hemat biaya. WordPress bisa digunakan secara gratis jika tidak perlu bingung nih memikirkan biaya lisensi, yaitu penggunaan pihak ketiga maupun dan lain-lain. Tanpa pun pokoknya mudah lah gitu, hemat biaya bagi kita ibaratnya yang mencari yang murah-murah gitu. Ya, kemudian yang kedua itu instalasinya mudah gitu. Nah,
Nah, di situ ada instalasi mudah, ibaratnya langsung ada di laptop kita install dengan apa? Mengikuti tutorial banyak di YouTube itu tutorial untuk penginstalan WordPress. Ataupun bisa kita menggunakan secara langsung kayak itu langsung menggunakan membuka Google Chrome atau Mozilla Firefox, kita menggunakan situ langsung ketik wordpress.com. Nah, di situ langsung saja muncul WordPress. Nah, kemudian kita langkah awalnya yaitu mendaftar dulu. Nah, kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga yaitu update-nya praktis. Nah, tanpa ibaratnya mudah lah kayak itu update-nya tanpa ada, biasanya itu ada yang langsung update, ada ibaratnya yang ini apa, berbayar dulu untuk melakukan update yang selanjutnya. Nah, WordPress ini mudah gitu, tanpa ada yang tadi, yang pertama hemat biaya. Kemudian, nah yang keempat nih kaya akan fitur tambahan dari pluginnya. Nah, di situ WordPress banyak fiturnya, memiliki misalkan yang pertama yaitu template. Nah, misalkan kita yang pemula nih bingung mau apa mengonsep apa website kita, yaitu di WordPress itu memudahkan kita gitu. Nah, di situ banyak fitur template, tinggal kita pilih. Kemudian untuk plugin-pluginnya yaitu untuk pengetikan. Nah, di WordPress pun ada juga gitu yang memudahkan kita untuk mengetik karya kita. Nah, kemudian yang kelima, tampilan mudah diganti dan diatur. Nah, di WordPress ini misalkan kita jenuh dengan tampilan website kita. Nah, di WordPress itu ada menu gitu, menu tampilan menggantinya. Nah, jadi mudah gitulah. Kemudian yang keenam, ramah optimasi dalam mesin pencarian. Nah, misalkan kita ketik nih, sering dikunjungi website kita, kunjungi viewer. Nah, di situ website kita tuh timbul naik ke atas. Nama sering dicari gitu loh di pencarian Google. Website kita langsung naik ke atas nama. Nah, di situ ada fiturnya yaitu tadi optimisasi mesin pencarian di Google. Nah, kemudian yang ketujuh, ramah untuk perangkat mobile. Nah, seperti misalkan kita nih bingung tidak membawa laptop, yang kita bawa yaitu HP, yaitu handphone seperti yang saya pegang ini. Kita bisa menggunakan ini aplikasi WordPress di HP. Tinggal diketik di Google gitu, langsung ketik WordPress, kemudian nah di situ langsung muncul WordPress. Kemudian kita buka menggunakan login tadi kalau misalkan sudah kita terdaftar di WordPress. Kemudian apabila masih belum, kita mendaftar dulu. Nah, pokoknya friendly lah untuk mobile gitu. Nah, kemudian yang ke-8 nih, bisa mudah dengan melakukan pihak ketiga dalam aplikasi mobile gini. Yaitu kenapa dalam aplikasi WordPress ini ada pihak ketiga, kita bisa mengembangkan yaitu aplikasi kita ini, website kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, kemudian itu saja dari kelebihan banyak kelebihannya itu dari WordPress ini. Nah, saya kembalikan kepada Saudara Alfarizi. Banyak sekali ya kelebihannya dari aplikasi website WordPress ini ya. Iya. Jika digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan website berupa WordPress ini,
Ya, insya Allah akan terbantu sekali kegiatan itu ya dengan dimanfaatkannya juga WordPress ini di dalam Iya. kegiatan tersebut. Baik, terima kasih untuk Saudara Soleh. Kemudian pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini ialah pembahasan mengenai Google Form. Untuk Saudara Soleh bisa ditampilkan. Ya, sebentar ya. Nah, apakah terlihat? Ya, terlihat. Baik, terima kasih Saudara Soleh yang sudah menampilkan materi saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi serta langkah-langkah daripada penggunaan Google Form. Next, pengertian Google Form. Jadi Google Form secara umum yang dimaksud dengan Google Form adalah sebuah layanan yang memudahkan penggunanya dalam membuat survei, formulir berbasis online yang berisi pertanyaan atau kuesioner yang dapat di-custom oleh pembuatnya. Jadi kita biasanya mengenal Google Form ini berupa kuesioner online yang berisikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Lanjut ke fungsi Google Form. Jadi fungsi Google Form yang pertama itu ada membuat kuesioner. Salah satu fungsi utama dari layanan Google Form adalah untuk membuat kuesioner dalam bentuk formulir. Nah, dalam formulir tersebut kita bisa mengisinya dengan kritik, ulasan, saran, umpan balik atau feedback, atau juga data evaluasi sampai kebutuhan form untuk penelitian. Nah, fungsi kuesioner dari Google Form ini seringkali digunakan pada bidang bisnis, pendidikan, dan juga penelitian ilmiah. Di situ ada saya tampilkan sedikit salah satu gambar contoh penggunaan Google Form dalam kuesioner penelitian ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, biasanya Google Form ini digunakan untuk mengisi angket gitu nah, untuk mempermudah menghimpun data dari apa namanya itu sampel. Nah, gitu kan. Jadi biasanya kita menggunakan Google Form untuk mempermudah menghimpun data dan mengumpulkan informasi dari kuesioner. Next. Yang kedua ada formulir pendaftaran kerja. Nah, jadi Google Form juga bermanfaat, berfungsi untuk menggunakan formulir pendaftaran kerja. Seperti yang kita tahu, akibat banyaknya perusahaan atau kantor yang menerapkan ketentuan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID tadi, tak sedikit bidang pekerjaan saat ini yang menjalankan aktivitasnya secara online dan remote. Nah, sehingga jika kita menggunakan Google Form ini untuk ya kita bisa menggunakannya untuk pendaftaran kerja misalnya. Kita bisa menghimpun data atau informasi dari calon pekerja melalui Google Form. Nah, ketika pekerja mengisi data di Google Form, otomatis data akan terkirim ke email perusahaan atau pihak yang mengadakan pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga ada lembar kerja, fungsi dari Google Form ini. Google Form juga bisa dimanfaatkan untuk membuat formulir pengisian mengenai lembar kerja. Informasi atau data yang dipakai dalam formulir tersebut biasanya terkait form untuk mengunggah dokumen, pengerjaan tugas sekolah, baik dalam bentuk esai atau pilihan ganda dan lainnya. Di situ ada saya tampilkan contoh, biasanya di sekolah-sekolah ya, guru-guru menggunakan Google Form untuk memberikan tugas kepada peserta didiknya. Di situ ada contoh soal TIK kelas 2, kelas 12 SMP dan esai gitu. Pilihan ganda dan esai. Jadi dalam penggunaan Google Form untuk penggunaan soal ini biasanya bisa kita gunakan fitur yang langsung ada pemberian nilainya kepada jawaban soal yang dijawab dan jawabannya benar. Biasanya nilainya bisa kita setting, bisa kita munculkan langsung ketika dia telah selesai mengerjakan Google Form. Biasanya di situ ada fitur lihat skor Anda. Jadi telah dikerjakan, misalnya pilihan gandanya dikerjakan, sudah selesai, kemudian ada esainya juga sudah selesai. Itu kan biasanya ada submit. Nah, itu ada kan kata submit atau kirim jawaban. Setelah jawaban dikirim akan ada fitur lihat skor Anda. Nah, pada saat lihat skor Anda, kita akan langsung bisa melihat nilai kita. Nah,
tanpa perlu menunggu waktu bagi guru lagi untuk mengoreksi. Nah, hal ini kan sangat mempermudah dan merupakan kemajuan yang sangat bermanfaat kalau kita manfaatkan dalam dunia pendidikan. Nah, begitu. Kemudian Google Form dalam hal lembar kerja ini juga kita bisa gunakan dalam hal ujian online. Nanti ada nanti website ujian online. Nah, dalam website itu kita bisa menyisipkan Google Form sebagai pelaksana daripada penyedia layanan ujian online-nya gitu. Setelah dijawab, jawaban akan terkirim ke email yang melaksanakan kegiatan ujian, dan informasi mengenai ujian akan terhimpun secara otomatis di email tersebut dengan rapi dan mudah tanpa memakan banyak waktu dan biaya gitu. Jadi itu 3 fungsi dari Google Form. Kemudian ada fungsi yang keempat, lanjut. Fungsi yang keempat di sini ada pembelian produk. Google Form juga dapat digunakan untuk membuat profil pembelian layanan atau produk. Dengan begitu, pengguna tak lagi harus mencatat hasil penjualan produk melalui media konvensional secara manual. Hal tersebut menjadikan pula seluruh informasi dari formulir tersebut bisa terekam dengan lebih baik serta mudah untuk diakses. Di situ ada saya tampilkan contohnya. Di situ kan ada pertanyaan, berapa kali Anda melakukan transaksi belanja online, situs e-commerce apa saja yang Anda kunjungi. Jadi melalui Google Form kita bisa mendata pembelian pelanggan kita atau nasabah kita. Ketika dia mengisi data di Google Form, dia akan terhimpun data informasinya ke email yang membuat Google Form tersebut, sehingga data bisa dikumpulkan dengan mudah tanpa harus ribet atau pusing-pusing lagi mengumpulkan data dengan cara manual. Nah, jadi Google Form ini berfungsi untuk memudahkan kegiatan kerja kita lah sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembuatan Google Form. Yang pertama, buka situs Google Form dalam situs form.google.com. Yang kedua, klik bagian blank dengan simbol plus, kemudian formulir akan terbuka. Tambahkan judul dan deskripsi formulir. Selanjutnya, pengguna dapat menambahkan pertanyaan yang memang diperlukan, yang ingin ditanyakan gitu. Selanjutnya ada pilih beberapa jenis jawaban yang disediakan. Dari pertanyaan tersebut, jawaban seperti apa yang ingin dicari gitu. Nah, entah itu pilihan ganda, atau kotak centang, atau skala linear, atau paragraf, esai, bisa melalui Google Form. Selanjutnya, jika sudah selesai, klik tombol send pada bagian kanan atas untuk mendapatkan tautan. Setelah mendapatkan tautan bisa di-share ke pihak yang ingin dituju daripada pembuatan Google Form tersebut. Next. Jadi di sini ada langkah-langkahnya tadi. Buka link Google Form seperti yang kita lihat. Kemudian klik link tersebut, akan muncul blank dengan simbol plus. Kemudian formulir baru akan terbuka. Next. Kemudian selanjutnya ada tambahkan judul dan deskripsi formulir. Di situ dapat kita lihat ada formulir tanpa judul, gitu kan? Jadi formulir tanpa judul itu bisa kita edit. Nah, judulnya bisa kita sesuaikan dengan judul dari kuesioner yang ingin kita kirim. Misalnya untuk penelitian, maka judulnya tulis penelitian apa seperti itu, gitu. Nah. Kemudian selanjutnya pengguna dapat menambahkan pertanyaan. Nah, di situ kan ada contohnya pertanyaan tanpa judul. Itu kalau diklik, dia otomatis kita mau bikin pertanyaan tentang apa, tinggal kita ketik, dia akan tertuang di situ. Kemudian jawabannya, kita mau jawaban berupa apa? Jawaban berupa pilihan ganda atau berupa paragraf. Paragraf itu maksudnya seperti esai ya. Jadi kita mau jawab berupa pilihan ganda, kotak centang, atau esai, silahkan dipilih di fitur itu. Next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa memilih beberapa fitur jawaban yang disediakan, baik itu pilihan ganda, kotak centang, skala linear, dan esai tadi. Jika sudah selesai, klik tombol send. Tombol send itu ada kata kirim yang di pojok kanan atas yang berwarna biru atau ungu itu. Nah, kalau itu diklik, akan muncul tautan. Oke, next. Nah, akan muncul tautan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tautannya, tinggal kita klik salin, otomatis akan tersalin. Nah, tinggal kita share kemana kita mau menunjukkan Google Form yang kita buat tersebut.
Misal tadi dalam penelitian, kita bisa mengirimkannya ke sampel atau populasi yang ingin kita tuju untuk kita menghimpun informasi. Misalnya dalam ujian atau tugas sekolah, kita bisa menyalin link tersebut, kemudian mengirimkannya kepada peserta didik kita. Nah, ketika link tersebut diklik, akan terbuka otomatis pada Google Form yang telah disediakan tersebut. Oke, next. Jadi itu tadi penjelasan mengenai Google Form, berupa pengertian Google Form tadi kan. Ada fungsi-fungsi Google Form, selanjutnya ada langkah-langkah. Kemudian di sini ada kesimpulan sedikit. Google Form merupakan layanan yang berguna untuk memudahkan penggunanya dalam membuat serta mengoleksi maupun mengumpulkan data yang ingin didapatkan. Selain mudah dan praktis untuk dilakukan, penyimpanan data menggunakan layanan ini juga bersifat real time dan bisa diakses oleh siapapun secara online. Jadi kamu pun tidak perlu membuang banyak waktu dan tenaga, juga materi, hanya untuk keperluan penyimpanan data, seperti mencetak dokumen atau berkas, dan sebagainya. Jadi dengan Google Form kita bisa menjadikan sesuatu yang awalnya sedikit rumit menjadi lebih simpel. Jadi begitu daripada penggunaan Google Form ini. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Soleh. Baik, terima kasih Saudara Farizi. Selanjutnya ada sesi pertanyaan dari saya. Saya tertarik nih dengan Google Form ini. Nah, jadi saya tuh ada kepikiran pertanyaan. Nah, jadi bagaimana nih cara memaksimalkan dalam hal mengelola dan memanfaatkan Google Form ini? Gimana Saudara Farizi? Baik, terima kasih Saudara Soleh. Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, tertarik karena dia tadi mempermudah pekerjaan kita gitu kan. Nah, maka daripada itu. Jadi untuk jawabannya, dalam kita menggunakan layanan Google Form ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan jawaban ataupun data atau informasi dari publik atau audiens yang mengisi kuesioner atau survei yang kita kirim melalui Google Form. Nah, karena dilakukan secara online, Google Form ini juga bisa diakses oleh siapapun, sehingga kita bisa menyebarkan kuesioner ini ke dalam halayak ramai atau ruang lingkup yang luas dalam waktu yang singkat. Nah, gitu. Jadi itu juga dalam hal kemanfaatannya. Google Form juga, oleh karena itu Google Form ini menjadi layanan yang efektif dan praktis untuk memperoleh informasi dan mengolah informasi gitu. Kemudian untuk pengolahan atau membuat Google Form ini, ya seperti yang langkah-langkah saya yang sudah saya jelaskan tadi, cukup mudah dan simpel, dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Tapi intinya itu asal memahami cara kerja komputer dan internet. Jangan gaptek lah dengan komputer dan internet. Nah, kita kan sebagian ada yang takut, mau buka internet takut, mau buka komputer takut salah, takut ini. Jangan, kita coba aja, berani mencoba. Nah, kalau kita coba, salah juga tidak akan merusak kepada perangkat kita gitu kan. Yeah. Selama dalam hal yang wajar, kita berani membukanya, kita mengeksplor diri sendiri. Yeah, kemudian kita juga bisa mengeksplor diri sendiri. Dan kita juga bisa, kalau mungkin kita sedikit ragu dengan kemampuan kita bisa melihat tutorialnya. Itu kan banyak tutorialnya di website, di mana di YouTube juga banyak kan tutorial penggunaan Google Form. Jadi itu bisa menunjang bagi kita untuk memanfaatkan menggunakan aplikasi Google Form ini secara efektif dan maksimal. Jadi begitu, Saudara Soleh. Ya, baik, terima kasih. Dapat saya pahami. Baik, terima kasih. Kembali saya ambil ya forumnya. Mungkin untuk sesi pertama ini kita membahas mengenai WordPress dan Google Form. Akan dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan membahas mengenai Google Sites dan aplikasi mengedit video mobile melalui handphone yang akan disampaikan oleh rekan kami Rahmat Tawakal Sobari dan Syarif Nur Hidayat. Untuk sesi pertama ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akan dilanjutkan kepada sesi kedua. Ya, dipersilakan untuk Saudara Syarif untuk memberi pembahasan atau mempresentasikan
tentang Google Set. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya sudah beberapa teman saya sudah membahas terkait website ya. Nah, selanjutnya ini kita pembahasannya tentang Google Site. Apa sih Google Site itu? Nah, Google Site ini adalah sebuah layanan website pribadi ataupun profesional yang tidak memungut biaya apapun atau gratis. Layanan ini merupakan layanan yang dibuat oleh perusahaan Google. Menurut Budi Harsanto dalam panduan e-learning menggunakan Google Sheet, Google Sheet adalah salah satu produk dari Google sebagai tools untuk membuat website. Pengguna dapat memanfaatkan Google Sheet karena ia mudah dibuat dan dikelola oleh pengguna awam. Nah, Google Sheet sendiri banyak ya kegunaannya buat untuk para guru dan para kantor-kantoran dan yang lain-lainnya itu sangat bermanfaat sekali. Nah, selanjutnya bisa ke slide selanjutnya. Nah, manfaatnya apa sih manfaat dari Google Sheet ini? Yang pertama adalah mengunggah materi pembelajaran ya. Tuh, tadi untuk tentang guru ataupun yang lain bisa mengunggah materi di Google Sheet sendiri. Nah, terus menyimpan silabus, sama terus memberikan tugas-tugas, memberikan pengumuman, memantau tugas siswa. Nah, itu salah satunya beberapa manfaat dari e-learning gitu. Selanjutnya bisa slide selanjutnya. Nah, Google Sheet sendiri mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Google Sheet merupakan tools pembuat situs yang populer karena memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, tools tidak dipungut biaya atau gratis. Yang kedua, proses pembuatnya menggunakan Google Sheet sangatlah mudah dibuat. Nah, ketiga, tools ini memungkinkan pengguna berkolaborasi dalam pemanfaatannya. Nah, yang keempat, ada tools ini menyediakan 100 MB penyimpanan online gratis. Nah, jadi online, walaupun secara online tapi tetap gratis, tidak berbayar. Yang kelima, mudah ditelusuri menggunakan mesin pencarian Google. Nah, itu kelebihan dari Google Sheet. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah penggunaan Google Sheet. Membuat Google Sheet yang pertama, menggunakan Google Sheet. Selanjutnya itu mengenal desktop Google Sheet, membuat halaman muka. Selanjutnya membuat halaman yang berjenis halaman biasa. Setelah membuat itu, membuat lagi halaman yang berjenis lemari berkas, membuat halaman berjenis pengumuman, mendaftarkan mahasiswa ke dalam website, mengubah atau menyunting situs. Nah, mungkin itu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk ada sesi tanya jawab. Nah, di sini saya tertarik nih pembahasan Saudara Sarip. Ada sedikit pertanyaan nih. Pertanyaan, bagaimana cara membuat Google Sheet yang mudah bagi pemula gitu nah. Nah, baik, di selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya tertarik nih bertanya untuk kepada Saudara Sarip. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membuat Google Sheet yang mudah bagi pemula. Nah, dipersilahkan Saudara Sarip untuk bertanya. Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yes. Bagaimana sih cara membuat Google Sheet itu? Nah, cara membuat Google Sheet, Google Sheet yang pertama adalah sebuah website builder yang tampilannya sangat sederhana dan intuitif. Jadi kamu pasti bisa menggunakan dengan yang mudah. Nah, banyak saya template-nya ya. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah akses dulu Google Sheet-nya.
Yang pertama, langkah pertama ya. Setelah itu membuat website baru. Setelah kamu membuat website baru, login lah ke dalam dashboardnya. Kamu akan disambut dengan beberapa pilihan template di bagian atas halaman. Kamu dapat memilih salah satu dari template tersebut untuk mempercepat proses pembuatan website-nya tadi lah. Selanjutnya, tentukan judul. Misalnya yang menarik apa? Pendidikan, akhlak, dan budi pekerti. Nah, misalnya seperti itu. Indahnya akhlak, ya. Contoh dari judul. Terus atur desainnya. Setelah mengatur judul website dan halaman utama, kamu dapat memulai bermain-main dengan desain tampilan website kamu agar lebih menarik. Sebagai editor ya, kamu perlu mengenali berbagai fitur yang terkait oleh website agar lebih menarik dari halaman tadi. Nah, ya mungkin itu saja, Bang Soleh. Oh, belum ternyata ya. Selanjutnya adalah publikasi websitenya. Setelah kita melakukan beberapa langkah, yaitu yang terakhir ada publikasi, terus kita tambahkan juga custom domain. Terus hubungkan domain tersebut ke dalam Google Site. Setelah memiliki domain, kamu dapat menghubungkan dengan Google Site-nya tadi. Nah, itu beberapa langkah cara membuat website. Ya. Terima kasih, Bang Soleh. Apakah bisa terjawab? Alhamdulillah terjawab. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu tentang media, aplikasi pengedit video di mobile yaitu atau HP yang akan dipaparkan oleh Saudara Rahmat Tawakal Sobari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan sama-sama menyimak dan memperhatikan salah satu pengertian dan kegunaan dari aplikasi editing video yang bernama VN atau Vlog Now. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Tawakal Sobari. Lanjut. Apa itu VN atau Vlog Now? Nah, bisa kita lihat pengertian dari VN itu sendiri. VN atau Vlog Now adalah aplikasi yang bisa dipakai di smartphone Android atau iPhone. Jadi aplikasi ini sudah memiliki izin kegunaan baik di Android maupun iOS iPhone. Aplikasi ini juga bisa dipakai secara gratis tanpa watermark di Mac maupun Windows. Banyak pengguna yang melaporkan jika hasil editing VN cukup bagus. Hal ini karena VN didukung dengan fitur-fitur di dalamnya yang sangat lengkap. Jadi aplikasi VN ini adalah salah satu aplikasi editing video yang terbaru. Semenjak 2019 itu baru keluar, baru viral, karena di dalamnya terdapat fitur yang sangat menarik, simple, dan di dalamnya itu terdapat fitur yang sangat simpel, menarik, dan mudah digunakan di semua platform, baik Android maupun iPhone. Lanjutnya. Nah, manfaat aplikasi VN apa saja? Ada 3 manfaat dari aplikasi VN. Yang pertama, sebagai pengedit video kualitas premium. Jadi kalau kawan-kawan semua ingin mengedit video, membuat animasi, dan lain-lain, itu bisa menggunakan aplikasi VN. Tanpa menggunakan aplikasi VN yang pro pun, insya Allah hasil yang dihasilkan sudah bagus. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat animasi bergerak. Nah, kita kadang bisa melihat animasi-animasi huruf timbul, kemudian video pembelajaran, dan lain-lain. Itu bisa dibuat semuanya di VN, tanpa harus masuk ke aplikasi atau situs-situs membuat animasi bergerak. Selanjutnya, VN sebagai penguat resolusi video.
Jadi di VN ini bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas video, yang mana video kadang buram dan lain-lain. Kita bisa meningkatkan resolusi sehingga video tersebut bisa berubah menjadi yang lebih baik. Lanjut. Kelebihan VN. Apa saja kelebihan VN? Yang pertama, resolusi video dapat diatur. Jadi dari 720 sampai ke 4000 kualitasnya bisa diatur. Kemudian fitur super lengkap. Di dalamnya ada penambah video, kemudian ada penambah audio, kemudian ada pengatur kecepatan, pembalik arah, pengatur resolusi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah membuat subtitle. Subtitlenya otomatis. Sehingga ketika kita menggunakan VN, kita tidak usah repot-repot untuk mengetikkan apa yang kita ucapkan. Jadi akan ada otomatis di pengaturannya. Kemudian efek dan filter beragam. Jadi kita bisa menyesuaikan efek dan filter yang ada, sehingga itu mempermudah kita untuk mengatur pencahayaan apabila video yang kita tag itu kurang jelas. Kemudian yang kelima adalah penggunaan mudah. Aplikasi VN ketika digunakan dapat dengan sangat mudah diaplikasikan karena tutorial yang tersebar di internet, baik di YouTube maupun di website yang lain, itu sudah sangat membantu. Lanjut. Setelah itu langkah-langkah menggunakan VN. Nah, langkah-langkah menggunakan VN ini bisa kawan-kawan download semua di Play Store ataupun App Store. Setelah itu di menu pertama kita akan membuka, ketika kita hendak mengedit video atau foto, kita akan menambahkan video atau foto. Setelah itu kita tambahkan efek yang ada di dalam menu situ. Setelah ini saya akan kirimkan videonya. Jadi kita akan melihat bagaimana tutorialnya. Setelah itu klik tambah audio agar lebih estetik penggunaannya. Nah, setelah terakhir, kalau sudah selesai, kita simpan video. Maka video yang sudah diedit akan dikatakan selesai. Cukup. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rahmat terkait apa nih aplikasi pengedit mobile yaitu VN tadi ya. Di sini ada sesi tanya jawab. Nah, di sini saya tertarik ingin bertanya terkait aplikasi VN yang Saudara Rahmat jelaskan tadi. Bagaimana nih cara bagi pemula agar bisa menggunakan aplikasi VN nih? Cara-caranya gitu. Nah, iya, cara-cara bagi pemula untuk menggunakan aplikasi VN. Pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih, Saudara Soleh Ansori. Iya. Jadi di aplikasi VN itu lengkapnya sudah ada tutorial langsung bagi para pengguna awal. Jadi begitu membuka aplikasi, kita langsung diarahkan. Ini untuk menambahkan video, kemudian untuk menghapus video, untuk menambahkan audio, dan lain-lain. Jadi bagi pengguna awal yang tidak tahu bagaimana caranya, tinggal download, kemudian silahkan buat akun di VN, maka akan diarahkan di awal penggunaan aplikasi tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudara Rahmat atas penjelasannya. Baik. Selanjutnya silakan. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Saudara Rahmat. Oh, saya tutup ya. Ya, bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah penjelasan dari aplikasi-aplikasi berbasis website tadi seperti WordPress, Google Sheet, kemudian aplikasi Questionnaire nih atau
yang bisa disebut Google Chrome, dan kemudian aplikasi mobile yang sudah kami jelaskan. Untuk selanjutnya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ini Kak, Ya. sedikit wawancara terkait media nih. Iya. Sebelumnya bisa berkenalan dulu Kak. Boleh. Ini namanya siapa? Nama saya Pak Juliano. Oke, nama Anda? Sorry Kak. Oke. Jadi di sini saya tertarik nih ingin bertanya, kan Kakak kan ini ahli media terkait aplikasi website. Nah, untuk yang pertama nih, pertanyaan pertama, apa aplikasi yang Kakak sarankan bagi pemula untuk pengeditan website gitu? Sebenarnya banyak sih untuk yang bisa menggunakan website. Cuma salah satunya yang Kakak pakai itu adalah WordPress. Nah, karena WordPress itu sangat mudah untuk pemakaiannya dan cara-cara untuk apalagi untuk pemula. Nah, seperti itu. Kemudian nih ada pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua nih, kenapa Kakak menyarankan aplikasi WordPress tadi? Nah, karena WordPress ini sangat banyak memiliki keunggulan. Yang pertama sih karena itu mudah bagi pemula. Nah, dan yang kedua itu kalau untuk zaman sekarang kan, kalau kita nggak bisa, itu kita sangat mudah untuk mencari dalam cara pemakaiannya. Pertama, kita bisa melihat YouTube. Terus kedua, kita bisa melihat internet dan juga tutor-tutor yang dapat mengajari kita untuk memakai WordPress seperti itu. Selanjutnya yang ketiga nih Kak, pertanyaan ketiga, bagaimana cara Kakak untuk menyarankan bagi pemula dalam pengeditan aplikasi WordPress ini? Saran Kakak ya, kalian jangan takut untuk belajar WordPress. Saya nggak bisa nih, bagaimana nih caranya? Karena zaman sekarang sudah banyak nih tutorialnya, maupun itu di YouTube, maupun itu di internet, apalagi untuk di WordPress-nya langsung, karena dia sudah ada petunjuknya, tinggal kita mengikuti saja bagaimana langkah-langkah dalam untuk memakai WordPress tersebut. Nah, karena WordPress ini sangat mudah sih bagi Kakak, karena yang pertama kan itu apalagi untuk pemula, dia ada yang pemakaian yang gratis maupun pemakaian yang tidak gratis. Nah, kalau untuk pemula, Kakak sarankan memakai yang gratis saja dulu. Nah, nanti kalau kita sudah bisa nih atau sudah mahir dan kita ingin mengembangkan WordPress kita, nah jadi kita bisa pakai berbayar, karena itu bisa dapat menambah ini untuk ngedit-ngedit yang lebih bagus lagi dalam pemakaian WordPress seperti itu. Baik, terima kasih atas meluangkan waktu untuk bertanya wawancara nih. Oke. Terima kasih Kak. Oh ya. Sama-sama Bang Soleh, sama-sama. Oke, terima kasih. Sukses. Baik, itu sedikit wawancara terkait media berbasis website tentang WordPress tadi. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Ansari. Mohon maaf nih Kak, di sini saya bermaksud ingin wawancara terkait media aplikasi mobile nih. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Kak? Oke, di sini saya Muhammad Fajar Ihsan, mahasiswa IAIN Palangkaraya, program studi teknik fisika. Ya. Ini langsung saja lah, pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya apa aplikasi Kakak yang sarankan bagi untuk pemula di mobile nih, di HP? Oke, ini untuk aplikasi dalam bidang apa khususnya? Bidang video. Video editing. Oke, terkait video editing yang biasa saya gunakan itu dan cenderung juga digunakan para pemula itu biasanya Vlognow atau yang bisa kita kenal dengan VN gitu. Ya, itu dia, VN salah satunya. VN ya. Kenapa Kakak menyarankan untuk aplikasi VN ini? Oke, kenapa menggunakan VN? VN sendiri memiliki fitur yang lebih mudah untuk kita pahami, terutama para pemula.
Jadi bagi pemula yang masih belajar memakai aplikasi video editing, itu sangat disarankan menggunakan Vlognow atau VN tadi. Karena pertama, fitur-fiturnya mudah untuk dipelajari atau digunakan, kemudian juga fiturnya tidak berbayar gitu, jadi gratis untuk digunakan. Kemudian selanjutnya nih yang ketiga, Oke. bagaimana caranya bagi pemula agar bisa menggunakan aplikasi VN nih? Kakak menyarankan. Oke, supaya kita bisa menggunakan aplikasi VN ini, khususnya untuk pemula, kita bisa belajar otodidak begitu. Nah, dengan cara apa? Banyak sekali sebenarnya tutorial-tutorial yang simple seperti di YouTube maupun Instagram. Nah, kita bisa tuh mencari referensi-referensi untuk belajar secara otodidak. Kalau saya sendiri pribadi itu banyak mencari referensinya di Instagram gitu ya. Teman-teman bisa tuh mencari misalnya di hashtag VN Editor atau VN Editing. Nah itu banyak sekali tuh muncul video-video tutorial yang simple, singkat, padat, dan insya Allah juga jelas begitu. Nah jadi teman-teman yang pemula nih bisa banget belajar yang namanya VN atau video editing melalui Vlognow tadi, itu cari aja referensinya di sosial media gitu. Banyak sekali kok pengguna-pengguna baru maupun pengguna yang masih belajar itu mereka sharing begitu di sosial media, jadi banyak sekali kok referensinya. Baik. Jadi silakan berkreasi sendiri gitu. Mantap Kak. Oke. Terima kasih Kak terkait pembahasan wawancara VN ini. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih. Baik, itu pemirsa terkait wawancara dengan ahli media tentang aplikasi VN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.